Guncangan besar di panggung megah Dangdut Academy. Malam yang seharusnya menjadi perayaan puncak bakat-bakat muda di Grand Final di Academy 7 mendadak berubah menjadi arena ketegangan yang mencekam. Atmosfer di studio Indosiar yang biasanya penuh dengan sorak-sorai kegembiraan seketika diselimuti oleh kabut ketidakpastian yang sangat tebal. Kabar mengenai intervensi langsung dari sang Raja Dangdut, Haji Rhoma Irama, menyebar seperti api yang melahap padang rumput kering di musim kemarau. Kehadiran beliau yang dikenal sebagai penjaga gawang moral musik dangdut Indonesia membawa bobot sejarah yang luar biasa berat. Publik seolah menahan napas kolektif, menunggu kepastian apakah malam penentuan ini akan tetap berjalan sesuai rencana atau justru akan mengalami perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang televisi. Titah sang raja yang menggetarkan seluruh industri. Dengan wibawa yang tak tertandingi, Rhoma Irama mengeluarkan perintah yang sangat tegas dan tidak menerima kompromi sedikit pun kepada pihak penyelenggara. Beliau meminta dengan nada yang bergetar penuh emosi agar sistem penilaian berbasis virtual gift segera dihapuskan dari babak final yang sangat krusial ini. Bagi beliau, membiarkan uang berbicara lebih keras daripada suara emas adalah sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai seni yang telah beliau perjuangkan selama berpuluh-puluh tahun. Pernyataan ini bukan sekadar masukan, melainkan sebuah titah suci dari seorang ikon yang telah melihat darah, keringat, dan air mata dalam membangun industri dangdut dari nol. Getaran perintah ini terasa hingga ke jajaran petinggi stasiun televisi, menciptakan kepanikan yang luar biasa di balik layar produksi. Kegalauan di balik strategi penilaian virtual gift. Sebelum badai ini melanda, Dewan Juri telah mengambil keputusan yang cukup kontroversial dengan menetapkan bahwa pemenang akan dipilih sepenuhnya melalui dukungan finansial penonton. Logika di balik keputusan tersebut adalah karena kualitas vokal antara Valen dan Tasya dianggap sudah sangat seimbang dan berada di level tertinggi, sehingga sulit bagi juri untuk memilih secara objektif. Namun, bagi Rhoma Irama, logika ini sangat cacat dan berbahaya bagi masa depan kompetisi yang sehat. Beliau melihat bahwa sistem ini hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki pendukung kaya, bukan mereka yang memiliki talenta murni paling bercahaya. Kontradiksi antara kepentingan bisnis televisi dan idealisme seni dangdut ini menjadi inti dari drama yang sedang memuncak di hadapan publik Indonesia. Filosofi dangdut sebagai suara hati rakyat kecil. Dalam konferensi persnya yang sangat emosional, Rhoma Irama mengingatkan kembali semua orang tentang esensi sejati dari musik dangdut sebagai musik rakyat. Beliau menekankan bahwa dangdut adalah tentang jiwa, pesan moral, dan perjuangan hidup yang tidak boleh dinilai dengan materi semata. Tidak ada uang yang bisa membeli prestasi, ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca, namun tetap memancarkan keberanian yang luar biasa. Baginya, menjadikan ajang ini sebagai kompetisi menghabiskan uang adalah sebuah penghinaan besar bagi para musisi yang berjuang dengan bakat alami mereka. Beliau ingin memastikan bahwa siapapun yang berdiri di podium juara malam ini adalah mereka yang benar-benar layak karena kemampuan bernyanyinya, bukan karena tebalnya dompet para penggemar yang memberikan hadiah digital. Ancaman boikot massal dari elemen industri dangdut. Ketegangan semakin memuncak ketika sang Raja Dangdut melontarkan ancaman yang sangat serius. Jika permintaannya diabaikan, beliau akan menggerakkan seluruh elemen industri. Beliau siap memanggil para musisi, pencipta lagu, dan seluruh pejuang dangdut untuk berdiri di belakangnya menentang komersialisasi yang berlebihan ini. Ancaman ini bukanlah gertakan kosong, mengingat pengaruh Rhoma Irama yang sangat mengakar di sanubari masyarakat pencinta dangdut di seluruh penjuru negeri. Indosiar kini berada di posisi yang sangat sulit, terjepit di antara tuntutan sang legenda dan komitmen yang telah dibuat sebelumnya kepada para pengiklan. Keberanian beliau dalam mempertaruhkan reputasinya demi sebuah prinsip keadilan seni menjadi sorotan utama yang memicu diskusi panas di berbagai kalangan. Rapat darurat di Menara Gading, pihak penyelenggara. Menanggapi tekanan yang begitu masif, Direktur Programming Indosiar, Harsiwi Ahmad, terpaksa memanggil seluruh tim inti untuk melakukan rapat darurat yang sangat tertutup. Di ruang rapat yang dingin itu, terjadi perdebatan sengit mengenai masa depan acara Grand Final yang tinggal menghitung jam saja. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa mengabaikan perintah Rhoma Irama bisa berakibat fatal pada citra stasiun televisi dan hubungan mereka dengan komunitas dangdut. Di sisi lain, mengubah sistem penilaian secara mendadak juga membawa risiko hukum dan teknis yang tidak kalah besar bagi operasional produksi.
Suasana di ruang rapat tersebut digambarkan sangat mencekam, di mana setiap keputusan yang diambil akan memiliki dampak jangka panjang bagi sejarah industri pertelevisian di Indonesia. Nasib para finalis yang terjepit di tengah badai. Di balik panggung yang megah, dua finalis muda, Valen dan Tasya, harus menghadapi tekanan mental yang jauh lebih berat daripada sekedar menghafal lirik lagu. Mereka yang seharusnya fokus pada teknik vokal dan koreografi, kini harus ikut memikirkan polemik sistem penilaian yang sedang memanas di luar sana. Valen, yang saat itu memimpin dalam perolehan virtual gift, merasakan kebingungan yang sangat mendalam mengenai statusnya sebagai calon juara yang potensial. Meskipun demikian, ia tetap berusaha menunjukkan profesionalisme dengan menyatakan kesiapannya untuk dinilai dengan cara apapun yang diputuskan. Ketegaran para finalis ini di tengah konflik para raksasa industri menambah dimensi kemanusiaan yang sangat menyentuh dalam drama perebutan gelar juara di Akademi 7 yang penuh drama. Respons masyarakat yang terbelah menjadi dua kubu. Gelombang protes dan dukungan dari warganet meledak di seluruh platform media sosial, menciptakan polarisasi pendapat yang sangat tajam di antara penonton. Sebagian besar masyarakat berdiri di pihak Rhoma Irama, memuji keberanian beliau dalam membela integritas seni dari cengkraman kapitalisme yang rakus. Mereka merasa bahwa sistem virtual gift memang tidak adil bagi peserta yang berasal dari latar belakang keluarga sederhana dengan basis penggemar yang tidak kaya. Namun ada juga kubu yang merasa bahwa sistem tersebut adalah bentuk demokrasi modern di mana penonton memiliki hak penuh untuk menentukan idola mereka. Perdebatan ini tidak lagi hanya soal siapa yang akan menjadi juara, tetapi telah berkembang menjadi diskusi mendalam mengenai nilai-nilai keadilan dalam sebuah kompetisi nasional. Detik-detik menentukan menjelang siaran langsung. Saat jarum jam terus berputar mendekati waktu siaran langsung, ketegangan di studio Indosiar mencapai titik didih yang sangat tinggi dan mengetarkan. Semua kru bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. Sementara spekulasi mengenai perubahan format acara terus berkembang liar di kalangan wartawan. Apakah pihak penyelenggara akan menyerah pada tuntutan sang Raja Dangdut, ataukah mereka akan tetap teguh pada jalur komersial yang telah ditetapkan sebelumnya? Ketidakpastian ini menciptakan rating antisipasi yang sangat tinggi, di mana jutaan mata di seluruh Indonesia bersiap menyaksikan apa yang akan terjadi. Drama ini telah melampaui batas sebuah ajang pencarian bakat biasa, menjadi sebuah pertarungan prinsip yang sangat bersejarah antara tradisi luhur dan modernitas bisnis. Warisan integritas dalam sejarah musik Indonesia. Apapun hasil akhir dari Grand Final malam itu, tindakan Rhoma Irama telah mencatatkan sejarah baru dalam industri hiburan tanah air yang sangat dinamis. Beliau telah membuktikan bahwa integritas seni tidak boleh ditukar dengan angka-angka digital atau keuntungan finansial sesaat yang melenakan. Keberanian beliau untuk turun gunung dan menegur sebuah raksasa media adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kemurnian sebuah karya. Dunia dangdut Indonesia kini memiliki standar moral baru yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang sebagai momen di mana talenta sejati diperjuangkan habis-habisan. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa musik dangdut bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah identitas bangsa yang memiliki kehormatan yang harus dijaga dengan penuh martabat.